Dian Wirenjurit yang mengecam keras aksi Israel hari ini. Bukan hanya Israel saja yang menjadi sorotan, tapi juga Amerika Serikat. Menurut Dian Wirenjurit, apa yang dilakukan Israel tentu sudah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan perbuatan ini merupakan perbuatan pengecut. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Dian Wirenjurit, ex-duta besar Republik Indonesia untuk Iran. Selamat sore, Pak. Baik, suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak ya? Baik, Pak. Sebelum jeda saya sempat memberikan pertanyaan berkaitan dengan peran Indonesia setelah penandatanganan Board of Peace begitu. Melihat bagaimana yang dilakukan Israel hari ini, ada indikasi juga bahwa ini disupport dalam tanda kutip oleh Amerika Serikat. Apa yang kemudian bisa dilakukan Indonesia sebetulnya untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah? Saya dari awal menyatakan Indonesia itu tidak punya leverage untuk ikut dalam upaya damai. Kalau kemudian tiba-tiba Indonesia bergabung dengan BOP, pastinya itu juga dalam upaya menciptakan perdamaian, khususnya di Timur Tengah, lebih khusus lagi di Gaza. Buat saya tidak ada hubungan dengan upaya damai yang sekarang terjadi. Apalagi kalau mau kita ingat bahwa bergabungnya Indonesia dengan BOP itu juga secara mendadak tanpa pertimbangan yang jelas, yang makanya sekarang jadi masalah polemik di dalam negeri. Buat saya begitu. Kalau tadi ditunjuk tentang perjanjian yang sedang berlangsung di Jenewa, ini diingat ya, kata-kata bahwa perjanjian akan berhasil kalau Iran mengikuti syarat. Bagaimana mungkin sebuah perjanjian disampaikan baru 2 hari atau 1 hari lalu menyatakan syarat-syarat yang Iran, tapi tanpa itu sekarang Israel menyerang. Buat saya itulah tindakan yang apa ya? Itu ya. Tadi dikatakan saya mengecam keras, bukan saya mengutuk gitu. Karena pernyataan itu terbukti masyarakat pasti semakin paham. Tidak bisa lagi kita mempercayai kata-kata apapun dari presiden yang dan jadi yang harus dilakukan buat saya, kalau Indonesia itu berkeras untuk bergabung dengan BOP, buat saya semakin memojokkan Indonesia di mata dunia. Bahwa Indonesia ternyata lebih berpihak kepada Amerika dan Israel yang memang ada di situ. Nah sekarang Indonesia harus mulai memikirkan langkah-langkah mengkoreksi atau namanya mencari muka yang lebih baik lah. Bahwa apa yang dilakukan di BOP ini sudah sama sekali dari walaupun dikecam di bawah pihak yang sekarang terbukti memang tidak perlu dilanjutkan. Jadi untuk sementara tidak usah lagi terlibat dalam upaya damai dengan Amerika atau Israel. Oke, baik, artinya ada catatan keras di sana bahwa Board of Peace Anda melihatnya ini tidak bisa kemudian menghentikan atau menciptakan perdamaian di Timur Tengah, tapi sebagai suatu negara, Pak, kita tadi juga sudah disampaikan begitu, kalau sulit sekali rasanya memegang pernyataan begitu ya, atau kata-kata dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bahkan PBB pun ini seperti tidak dihiraukan begitu oleh Donald Trump. Lantas apa yang mungkin bisa dilakukan untuk setidaknya mengurangi korban dan juga mengurangi dampak kerusakan dengan adanya perang rudal yang terus dikeluarkan oleh Israel? Kalau pertama, kalau serangan rudal Israel, saya tidak akan lama. Karena kemampuan Israel juga dalam hal ini terbatas dan itu sudah bisa membuktikan bisa menangkal dan membawa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kelanjutan dari upaya damai yang dilakukan. Biasanya kedua tadi disinggung, Trump memang tidak mau pakai cara PBB. Karena di situ ada China, ada Rusia yang waktu bisa memfoto apapun gagasan Amerika yang pasti pro Israel dalam Dewan Keamanan. Yang ketiga, saya mengingatkan lagi bahwa kali ini Israel sudah terlalu jauh dan saya kira mungkin upaya diplomasi lebih
lebih kuat lagi khusus oleh negara-negara Teluk karena mereka yang bisa terkena getahnya tanpa mereka sadari bahwa kesalahan bisa human error dan sebagainya. Mereka yang harus lebih aktif. Mhm. Sementara buat saya Indonesia baik wait and see. Hmm. Oke, artinya Artinya ada beberapa hal yang bisa dilakukan khususnya di Dewan Keamanan PBB juga harus terus aktif melakukan pendekatan-pendekatan diplomatik. Pak, untuk sedikit gambaran, Anda sebelumnya sempat bertugas di Iran begitu ya. Kalau melihat visual yang saat ini ditayangkan begitu, karena tadi suaranya sedikit tidak jelas, bisa dijelaskan ulang. Ini melihat kepulan-kepulan asap yang ada di gedung-gedung dan lain sebagainya. Ini sebetulnya area apa? Apakah perkantoran, permukiman, atau area militer? Begini, Bang. Memang hal itu kan pasti ke instalasi-instalasi strategis militer. Mhm. Tapi dalam konteks ini, buat saya mereka juga belum pernah menguji cobakan senjata-senjata rudal mereka ke wilayah yang yang dituju secara tepat. Jadi apa yang terjadi pada perang Juni pun itu sebenarnya random serangan acak, makanya jatuhnya di sembarang tempat. Mhm. Nah, seperti sekarang ternyata rudal Israel pun masih jatuh di sembarang tempat. Yang kalau saya lihat dari kota-kotanya itu atau bukan sasaran yang strategis karena itu masih rudal-rudal yang untuk konteks sekarang ini masih tidak terlalu besar sehingga konteksnya pun saya yakin tidak akan terlalu signifikan buat Iran. Oke, dari serangan yang terjadi hari ini, sebelumnya juga sempat ada perang 12 hari. Apakah Anda juga mendapatkan informasi terkait warga negara Indonesia yang ada di Iran dan membutuhkan evakuasi? Masa saya bertugas di Iran, evakuasi itu saya sudah siapkan. Saya yakin duta besar setelah saya pun melakukan hal yang sama. Mhm. Masalahnya perang yang sekarang terjadi itu memang berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya bahwa akan ada serangan dari darat dan sebagainya. Sehingga unsur tiba-tiba ini memang agak di luar dugaan. Tapi saya yakin begini, konsentrasi masyarakat Indonesia di Iran adalah di Qum, karena sebagian besar mereka adalah pelajar yang sedang belajar di universitas berbagai universitas di Qum dan kota suci di Mashhad yang jaraknya apalagi Mashhad dekat Afghanistan jauh sekali dari sasaran rudal Israel. Menurut saya, gegabah kalau sampai Israel menyerang kota-kota suci Iran akan lebih fatal. Makanya saya yakin sejauh ini masyarakat Indonesia masih aman. Mhm. Oke, baik. Kita akan berbincang lagi lebih jauh, terutama tentang peran Indonesia. Walaupun kalau kita bicara soal diplomatik, tentu ada banyak hal yang harus dipikirkan dan juga dibicarakan. Kita akan kembali usai jeda.
Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Visual yang Anda saksikan, saudara, adalah situasi ataupun kondisi kota Teheran, Iran pasca mengalami serangan rudal dari Israel. Di mana hari ini perdana setelah masa gencatan senjata dan juga pasca perang 12 hari yang sebelumnya terjadi, Israel kembali mengirimkan rudal ke Iran. Hal ini juga yang mendapatkan sorotan, khususnya tadi kami sempat berbincang dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirenjurit, yang mengutuk keras aksi Israel. Pasalnya, saudara, di waktu yang sama Iran tengah membangun negosiasi ataupun juga dialog dengan Amerika Serikat terkait dengan pengelolaan dan juga penggunaan dan pengembangan nuklir. Di satu sisi Amerika Serikat menyebut bahwa Iran harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh Amerika Serikat. Di tengah proses dialog tersebut, Israel kembali menyerang kota Teheran, Iran. Untuk mengetahui lebih lanjut, saudara, terkait dengan apa dampak yang mungkin terjadi dari serangan rudal yang dikirimkan oleh Israel hari ini ke kota Teheran, kita kembali bergabung dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirenjurit. Bapak, untuk yang terjadi hari ini begitu, serangan, walaupun kalau tadi dari diskusi kita sebetulnya ini acak, bukan menyerang area yang strategis, apa yang mungkin terjadi? Apakah ini menandakan bahwa perang di Timur Tengah khususnya antara Israel dan juga Iran ini akan kembali terjadi dengan skala yang lebih besar? Kita bicara kemungkinan, segala kemungkinan dalam kondisi seperti sekarang mungkin saja. Tapi saya dengan situasi ini, saya yakin saya mengiyakan, saya tidak diam. Tapi yang harus besar, buat saya paling tidak sama seperti yang selanjutnya lalu. Kalau ini itu yang tersebut itu bisa dan masing-masing itu Israel yang saat ini tidak itu juga menyebut dua faktor kembali. Buat saya sekarang pasti Israel akan dibuat tersebut dengan reaksi Iran kali ini. Nah, reaksi Iran kali ini belum terlihat sampai kita bicara ini. Saya mikir Iran tidak akan jawab dan pasti akan balasan, dan saya yakin juga pasti akan lebih dari balasan-balasan sebelumnya. Israel terus berpikir apakah nanti mendapatkan serangan balik dari Iran yang lebih dari serangan 12 hari lalu itu terus nangis-nangis, minta merengek, minta bantuan induknya lagi seperti yang sebelumnya. Saya pikir kalau ini terjadi, minta bantuan sama induknya, merengek-rengek ke sana, saya yakin yang namanya Rusia atau China kali ini juga tidak akan diam gitu loh. Pasti akan lebih unjuk gigi bahwa mereka itu hadir di belakang Iran. Kalau selama ini Israel, China sama Rusia masih menahan diri untuk tidak secara terbuka berbicara tentang perang Israel sama Iran ini. Ini saya akan lebih bisa melakukan tindakan yang nyata agar Iran berpikir lebih banyak sebelum gegabah seperti kali ini. Dan mudah-mudahan ini perang juga tidak akan lama, karena yang seperti itu yang mungkin harus diperhatikan. Oke, artinya kalau tadi disampaikan bahwa serangan balik itu suatu hal yang mungkin pasti terjadi, tapi kalau kita lihat kembali lagi yang menjadi pertanyaan adalah Indonesia belakangan ini namanya naik begitu ya di kancah internasional pasca bergabung sebagai negara Muslim dengan Board of Peace begitu. Selain upaya yang kemudian bisa dilakukan lewat Board of Peace, walaupun tadi Bapak bilang, Anda bilang Board of Peace itu hanya jebakan begitu ya. Lantas apa yang bisa dilakukan Indonesia begitu? Tidak punya posisi jadi jujur tidak punya doktrin tentang yang kita lakukan di dalam ini. Saya mencatat satu hal, selalu media kita selalu menunjukkan Indonesia disorot
dipuji-puji, diminta untuk bikin intinya tidak baik, itu hanya konsumsi domestik tuh. Di luar negeri hanya biasa-biasa saja tuh. Hanya negara-negara juga pada gabung, negara-negara yang katanya masih tujuan itu pada bergabung, berita itu biasa cuma di Indonesia apa ini sudah dibesarkan. Pak, Lagi dengan bergabung itu kita sudah baik. menjual Pak Dian. berita. Pak Dian, mohon maaf sekali, saya jeda terlebih dahulu karena audio ataupun juga suaranya ini sangat kecil sehingga kami tidak bisa mendengar penjelasannya dengan cukup jelas begitu ya. Bisa didekatkan lagi dengan mikrofonnya supaya kami bisa mendengar lebih jelas juga terkait dengan analisa dan apa langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Mohon maaf, boleh diulang kembali Bapak? Itu terjadi. Itu Oke, mohon maaf Bapak, kami akan coba memperbaiki lagi begitu ya terkait dengan gangguan melalui saluran telepon ataupun juga sinyal yang kami peroleh. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan dan juga langkah apa yang bisa kita ambil untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, hari ini Israel kembali memberikan serangan rudal kepada Iran, khususnya di kota Teheran, dan juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. Meskipun sampai dengan saat ini belum ada data pasti terkait dengan dampak dari kerusakan yang dampak dari kerusakan rudal yang dilancarkan atau diluncurkan oleh Israel, di mana dari visual yang kami terima tampak sejumlah gedung ataupun juga rumah-rumah ini mengalami kerusakan, kemudian asap juga nampak membumbung tinggi. Tapi berkaitan dengan korban jiwa ataupun juga korban luka, datanya ini belum terverifikasi secara pasti. Untuk mengetahui apa langkah yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya perdamaian di Timur Tengah, kami akan mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Putu, mudah-mudahan suaranya lancar. Nah, ini suaranya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan tadi. Tadi terakhir sebelum mengalami gangguan begitu, pertanyaan kami adalah apa yang kemudian bisa dilakukan, Pak? Karena perdamaian itu adalah hak segala bangsa begitu. Jadi itu satu-satunya harapan yang kita harap juga terjadi di Timur Tengah, khususnya baik itu di Gaza, di Palestina ataupun juga di Iran. Dengan adanya serangan ini dan mungkin akan memicu juga serangan balasan. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Langkah-langkahnya? Terima kasih Mbak, maaf sekali. Saya adalah mantan Duta Besar Iran yang beranggapan Indonesia tidak punya leverage untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya damai. Kalau tadi Mbak singgung slogan apapun katanya piagam PBB menciptakan perdamaian, undang-undang dasar kita menciptakan perdamaian, semua negara anggota PBB sadar. Dan banyak negara yang undang-undang dasarnya juga mengedepankan upaya perdamaian. Sudah terbukti kok, kita nggak bisa mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Kita tidak punya leverage. Islam moderat, non-blok segala macam, bukan lagi leverage dalam paradigma geopolitik sekarang. Lupakan itu. Sekarang kita harus review kebijakan kita. Dalam BOP misalnya, sudah pasti ini tidak akan jalan apa yang dilakukan Trump melalui BOP-nya. Apa yang dilakukan sudah jelas pengkhianatan terhadap janji-janjinya. Bahwa upaya perdamaian di satu pihak, serang pihak yang sekarang sedang menikmati bulan Ramadan secara tiba-tiba dilakukan. Apakah itu orang yang cinta damai? Buat saya sama sekali tidak. Jadi tidak usahlah ikut-ikutan, apalagi dalam kerangka perdamaiannya Donald Trump. Nah, yang saya mau tegaskan di sini tolong diingat bahwa kejadian ini memberikan pelajaran sangat berarti buat kita, masyarakat kita di Indonesia yang selama ini hanya heboh bahwa kita dipuji-puji, kita disambut dengan antusias, diterima dengan itu sama sekali berita hanya untuk Indonesia oleh media Indonesia. Maaf ya, di luar negeri kita bukan siapa-siapa, berita kita tidak besar, tidak ada. Nggak usah, buat saya kita terlalu narsis ya dengan diri kita sendiri gitu loh. Padahal tidak ada yang memuji-muji kita, yang ada adalah negara-negara teman-temannya Amerika sendiri menjauh dari Amerika. Kok kita malah mendekati, akibatnya sekarang kita lihat kita pun ditipu. Oke, baik, Indonesia tidak punya dalam tanda kutip kemampuan untuk memberikan perdamaian dunia. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian PBB ini juga bisa mengambil sikap dan juga negara-negara lain mengambil sikap untuk menciptakan perdamaian tersebut, Pak?
pasti PBB itu charternya menciptakan perdamaian dunia, pasti akan mengambil tindakan. Pasti ada negara yang melaporkan serangan Israel ini ke PBB dan itu akan ditindaklanjuti oleh PBB. Tapi masalahnya kan satu, Trump itu sudah kehilangan akal sehat, sudah memutuskan meninggalkan multilateral melalui jalur PBB. Kita lihat saja, apapun yang dilakukan oleh Dewan Keamanan, selama itu intinya mengutuk atau mengecam Israel pasti diveto Amerika. Jadi PBB dalam kali ini tidak jalan. Tapi yang saya mau tekankan, justru disinilah nanti yang akan berperan bahwa negosiasi itu pada level kawasan, khususnya Timur Tengah, kawasan Teluk, negara-negara Teluk pasti tidak akan tinggal diam melihat rudal-rudal itu melayang di atas wilayahnya. Itu satu pelanggaran internasional yang tidak sangat nyata dan tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Saya menyampaikan begini, Iran ketika membalas serangan waktu perang 12 hari itu, ketika membalas serangan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Doha, karena Qatar adalah negara teman Iran, Iran pun harus minta minimal menginfokan akan melakukan serang balasan. Karena itulah pangkalan Amerika sudah dikosongkan. Itulah etika perang yang seharusnya ditegakkan gitu loh. Artinya meminimalisir korban di pihak sipil apalagi. Nah, waktu itu pun Qatar memindahkan, mengungsikan penduduknya yang dekat pangkalan Amerika. Kalau ingat lagi ketika Qasem Soleimani ditembak secara pengecut oleh Amerika di Irak, Iran pun minta izin Irak untuk menyerang pangkalan Amerika di Irak. Sehingga pangkalan itu pun sudah dikosongkan. Korban sipil juga jadi minimum. Nah, dari dua peristiwa ini saja kita lihat bahwa Iran masih melakukan apa yang namanya etika dalam perang. Hukum sesuai hukum humaniter, berupaya mengurangi korban di kalangan warga sipil. Lihat apa yang dilakukan Israel di tengah hari bolong seperti ini, di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Buat saya tidak ada kata lain, Amerika dan Israel, khususnya Trump dan Netanyahu itu biadab. Oke, terakhir Pak, sebelum kita tutup diskusi ini, artinya memang tanggung jawabnya atau harapan besarnya untuk kemudian menghentikan aksi saling kirim rudal ini ada di negara-negara di kawasan Teluk ya Pak ya? Buat saya iya, tapi ditambah kali ini sudah waktunya Cina dan Rusia harus tampil lebih tegas, lebih nyata bahwa mereka akan di belakang Iran menghadapi tindakan pengecut dari Netanyahu yang hanya bisa melakukan hal ini tanpa dengan restu dari Trump. Nah, negara-negara Teluk harus menyadari bahwa kalau ini perang lebih besar dari perang 12 hari lalu, pasti mereka mulai merasakan dampaknya. Paling tidak ekspatriat di negara-negara itu sudah mulai mikir-mikir untuk meninggalkan kawasan Teluk. Artinya apa? Investor mungkin juga akan ikut pergi dan sebagainya. Ini dampak yang mungkin harus dipikirkan untuk mencegah perluasan perang kali ini menjadi perang yang lebih dahsyat daripada yang 12 hari. Tapi saya yakin perang ini pun tidak akan berlangsung lama. Oke. Satu lagi Pak, kalau tadi tuntutannya adalah Cina dan Rusia berperan lebih aktif lagi untuk berdiri di depan Iran. Tapi kalau kita lihat Rusia punya urusan sendiri dengan konfliknya dengan Ukraina. Cina di satu sisi juga sejauh ini kita lihat dia lebih memilih tipe perang dagang ketimbang perang yang menggunakan senjata, kemudian perang yang langsung head to head gitu. Melihat ini, apakah Cina dan juga Rusia punya momentum atau punya kemungkinan untuk berdiri di belakang Iran, Pak? Nah, Mbak Putu sudah menyatakan dua hal yang berbeda. Bagian awal Iran dan Cina dan Rusia dibilang tadi berdiri di depan Iran, sekarang di belakang Iran. Buat saya begini, tolong berdiri di belakang atau di depan itu bukan berarti secara fisik ada di depan atau di belakang. Tapi paling tidak Rusia dan Cina mulai mengizinkan senjata-senjata yang dikirim ke Iran itu untuk digunakan. Karena senjata-senjata yang dikirim dari Iran itu senjata-senjata yang juga luar biasa canggihnya dan yakin bisa mengimbangi Amerika.
Sementara kalau rudal-rudalnya Israel sendiri yang juga buatan Amerika itu, yakin Iran masih punya kemampuan menangkal karena cyber Iran itu sudah diakui kecanggihannya bisa bisa melakukan jam terhadap waktu demonstrasi kemarin itu, bisa melakukan jam sehingga drone-nya bisa ada di atas kapal induk Amerika. Buat saya Cina dan Rusia berdiri itu bukan berarti fisik, tetapi paling tidak mungkin penasehatnya juga sudah mulai bisa dikirim, mungkin juga mereka sudah mulai secara terbuka bahwa kami kali ini tidak akan cuma diam gitu loh. Oke, baik, artinya kita berharap negara-negara di kawasan Teluk ini juga bergerak secara aktif begitu untuk menciptakan perdamaian, menghentikan konflik yang ada di Timur Tengah. Di satu sisi juga kalau saya mengutip Anda, Cina dan Rusia diharapkan ini bisa hadir secara lebih nyata lagi untuk kemudian juga membantu menghentikan konflik yang ada di Timur Tengah. Terima kasih mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, sudah berbagi dengan Kompas TV. Terima kasih Mbak Putu, terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Dipo Nurbahagia dan juga akan ada dialog bersama dengan Agung Sasongko Jati yang merupakan pakar militer ataupun juga pakar strategi PPAU dari alumni US Air War College. Usai jeda, terima kasih saudara. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Visual yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan visual di mana Israel kembali menyerang Iran dan serangan dilancarkan pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan ini, saudara, tentu saja kembali mengulang situasi berbahaya di Timur Tengah saat Iran tengah bernegosiasi dengan negara Barat. Ini adalah serangan pertama Israel setelah Perang 12 Hari yang terjadi pada Juni 2025. Dari beberapa sumber, saudara, menyebutkan bahwa di Teheran sejumlah media lokal juga memberitakan terdengar suara ledakan di pusat kota dan terdapat rudal-rudal yang menghantam area Jomhuri dan kawasan universitas. Serangan Israel ini juga terjadi saat Amerika Serikat dan Iran tengah berdialog untuk membahas program nuklir Iran di Jenewa sejak pekan lalu.
Belakangan saudara, armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang diperkuat oleh USS Abraham Lincoln bersama sejumlah kapal perusak, kapal selam dan penjelajah juga telah berada di Selat Hormuz untuk menekan Iran. Visual yang Anda saksikan saudara, ini merupakan visual terbaru yang kami peroleh di mana nampak sejumlah gedung-gedung ini mengalami kerusakan akibat rudal yang menghantam beberapa wilayah. Ini merupakan serangan pertama dari Israel setelah perang 12 hari yang terjadi pada Juni 2025. Saudara, sebelumnya baik itu Israel dan juga Iran sempat melakukan gencatan senjata. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Dipun Nurbahagia. Kami akan lanjutkan informasi terkait dengan serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel ke ibu kota Iran ataupun tepatnya di Teheran pada Sabtu waktu setempat. Informasi terbaru yang kami peroleh dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran menjelaskan posisi dan sikap pemerintah Republik Islam Iran terkait peristiwa penyerangan ini. Melalui pernyataan resminya, Kedutaan Besar Iran di Indonesia berharap bahwa masyarakat Indonesia memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai perkembangan terkini serta memahami dasar hukum dan posisi resmi Republik Islam Iran berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional. Visual yang Anda lihat, saudara, adalah situasi di Iran pasca serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel pada Sabtu waktu setempat. Di awal serangan terdengar dua suara ledakan yang kemudian ada di area Teheran, ibu kota Iran. Tepatnya lagi pada Sabtu pagi waktu setempat. Kami akan membahas terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan serangan Israel kepada Iran bersama dengan pakar strategi PPAU alumni USR War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sosongko Jati. Pak Agung, selamat sore Pak Agung. Pak Agung mungkin bisa di-unmute Pak suaranya Pak. Pak Agung bisa mendengar suara saya Pak? Suara jelas. Ya. Baik, siap. Pak Agung, pertama sebelum nanti kita akan menggali apa yang sesungguhnya terjadi, saya ingin mengawali dengan apa yang Anda maknai terkait dengan serangan dari Israel kepada Iran. Oke, terima kasih. Jadi dari informasi yang kita dapat bahwa serangan pada tadi pagi waktu Teheran, siang hari waktu kita, itu ada serangan bersama, serangan joint operation antara Amerika Serikat dengan dengan Israel terhadap Iran yang dilaksanakan dari beberapa pangkalan serta juga dari kapal induk dan gugus tugas. Serangan-serangan ini oleh pihak Barat, pihak Amerika, pihak Israel disebut sebagai preemptive strike atau serangan pencegahan. Mereka menggunakan semua pesawat, hampir 150 pesawat dan rudal jelajah. Jadi serangan awal dimulai dengan rudal jelajah yang ditembakkan dari kapal penjelajah yang di kapal dan pelindung kapal induk dengan melepaskan rudal Tomahawk yang digunakan untuk menghancurkan ataupun membuat radar-radar di sepanjang selatan Iran tidak berfungsi atau terpaksa mematikan. Selanjutnya juga dikirimkan ada 3 pesawat pembomber 2 dan pesawat 6 pembomber 52, di mana pembomber 52 ini tidak melepaskan bom tetapi melepaskan rudal jarak jauh yang ditembakkan sebanyak masing-masing memiliki 6 rudal, sehingga total ada dari 6 pesawat masing-masing memiliki 20 rudal yang masing-masing ditembakkan dengan jangkauan cukup jauh, bisa 300 km, dan total 120 rudal presisi bisa ditembakkan dari udara. Kalau dari kapal
juga jumlahnya 2 kali lipat itu, tapi dari udara 120 rudal presisi yang digunakan untuk pusat komando dan infrastruktur litik komunikasi dalam satu gelombang serangan. Setelah itu, serangan kemudian berikutnya adalah serangan yang menggunakan dari kapal induk, itu akan melepaskan jarak jauh dengan ada pesawat Super Hornet ya, dan juga dari pesawat Growler, pesawat Hornet F-18 Growler yang perang elektronika untuk ngejam. Ada beberapa pesawat F-35 dari Israel mungkin atau dari Amerika yang masuk untuk mengambil sasaran di Teheran, tapi kebanyakan serangannya itu dengan rudal jarak jauh dari luar Teheran, biarkan dari Irak, ditembakkan dari Irak. Hanya beberapa saja yang masuk di atas Teheran, lainnya semua jarak jauh semua. Itu sementara yang saya ketahui dari informasi yang didapat. Oke, artinya serangan udara ini juga bersumber dari kapal induk yang sebelumnya juga sudah mendekat ke Iran. Ya, jadi kapal induk itu ada 2 kapal induk ya. Kapal induk pertama adalah USS Gerald Ford, itu berada di Mediterania di dekat Haifa, Israel. Mereka menjadi pangkalan aju di arah arah barat, sehingga untuk melindungi Israel dari sana. Dan juga kapal-kapal pengawalnya juga berfungsi untuk sebagai anti serangan udara. Kapal induk yang kedua, Abraham Lincoln, berada di seberang Laut Arab, Samudra Hindia, di luar Selat Hormuz, tapi jaraknya 700 km, cukup jauh sehingga diperkirakan tidak terancam oleh rudal jelajah atau rudal balistiknya Iran, namun kita belum tahu. Jadi dari situ mereka melemparkan pesawat-pesawat ke udara untuk melaksanakan serangan dari kapal laut ya. Dan juga tembakannya adalah tembakan menggunakan rudal jarak jauh. Oke, Pak Agung mungkin bisa dielaborasi dan juga disederhanakan kembali bahwa tadi sudah terkonfirmasi serangan ini tidak hanya diinisiasi oleh Israel, tetapi juga ada andil dari Amerika Serikat yang juga nampaknya sudah dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya apa, Pak Agung? Dan wilayah mana yang sebenarnya disasar oleh Israel dan juga Amerika Serikat? Strateginya adalah hammer and anvil ya. Jadi penembakan jarak jauh, hammer, anvil adalah penyerangan di atas Teheran. Ini adalah preemptive strike sebelum, jadi tujuannya untuk melumpuhkan kemampuan serang Iran. Tapi sungguhnya dari data yang kita dapat, Iran juga sudah balas menyerang ini. Tidak menunggu waktu jeda pada saat serangan masuk, pada saat sama Iran sudah melakukan serangan juga. Ada catatannya juga ini. Anda mendapat informasi bahwa Iran juga sudah melontarkan serangan balasan? Ya, dari data yang didapat, Iran langsung melaksanakan operasi True Promise 3 atau janji kebenaran 3, dan mereka sudah meluncurkan rudal balistik ya, yaitu rudal balistik Khaybar Shekan dan Fatah 1 yang hipersonik sudah ditembakkan dari silo bawah tanah Tabriz, Kermansah dan Lorestan yang langsung menyerang pangkalan udara Nevatim dan pangkalan udara Tel Nov, yaitu pangkalan udaranya F-35 Israel. Jadi serangan sudah dilaksanakan. Kemudian ada serangan dengan menggunakan drone swarm, menggunakan Shahid 136, 238 diluncurkan dan Iran Barat dan dari wilayah proksi Irak dan Suriah. Drone-drone ini dikirim untuk decoy sehingga sistem radar Israel sibuk, sementara rudal balistik melesat di ketinggian tinggi dan menghantam target utama. Hezbollah juga melancarkan hujan roket Grad dan Burkan ke arah Galilea Utara dari Lebanon, dan dari Yemen Houthi sudah menembakkan rudal jelajah dan drone jarak jauh, menargetkan gugus tugas Abraham Lincoln di Laut Arab. Oke, artinya serangan yang kemudian dibalas oleh Iran ini tidak hanya menyasar Israel, tetapi juga menyasar armada yang kemudian dimiliki oleh Amerika Serikat. Betul. Jadi sudah menyerang pangkalan di Israel, dan dari Houthi kebetulan menyerang ini kapal induk US Abraham Lincoln. Dan ini kalau sampai rudal Fatahnya masuk satu aja sudah merupakan presiden yang buruk bagi pihak Amerika. Oke, saya ingin tanyakan, ketika memang serangan ini sudah terjadi antara kedua negara, artinya saling membalas, apakah ini bisa diprediksi bahwa eskalasi dari serangan ini akan meningkat? Belum tahu ya, kan serangan pertama, kemudian serangan kedua menunggu. Tetapi kan Iran sudah membalas, dan membalasnya juga mengarah ke pangkalan-pangkalan udara ini. Kalau pangkalan udara ini rusak ataupun tidak bisa dipakai, ataupun kapal induknya rusak, ya mungkin juga ini sifatnya akan serangan ada lanjutan,
tapi bisa juga dihentikan karena sesungguhnya kan tujuannya apa? Tujuan dari serangan ini secara strategis kita tahu bahwa apakah regime change, nggak ada alasan, kondisinya tidak sedang ada pergolakan di dalam negeri Iran, apa serangan lagi, ya serangan lagi kan menghancurkan tempat-tempat yang mungkin sudah diungsikan. Jadi tujuan utamanya sama seperti yang dari kepala staf bersenjata Amerika mengatakan bahwa kita tujuannya apa ini? Ini tujuannya hampir tidak ada dan hampir tidak ada alasan untuk menyerang. Untuk tujuan apa? Kalau cuma memaksa untuk perundingan mengenai nuklir, pembatasan nuklir, pengayaan, itu ya mari di diplomatik. Sebab secara militer tidak ada sesuatu pun yang akan berganti di Iran kalau hanya serangan militer semua. Karena tanpa pasukan di darat, maka praktis tidak ada pergantian apapun di bawah. Kalau cuma serangan ini, pengalaman di seluruh dunia, serangan udara tidak ada yang merubah situasi politik di bawah. Ya, situasinya harus ada pasukan bawah, baik pasukannya Barat atau pasukan pemberontak. Nah, kalau tidak ada itu, praktis tidak ada perubahan apa-apa di Iran nanti. Oke, kita akan membahas terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Iran, Pak Agung, tetapi ada informasi terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyampaikan dalam pidato terbarunya telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump mengklaim serangan ini dilakukan untuk menghentikan kekerasan rezim Iran terhadap warga sipil. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Baik, kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan sebelumnya pada Jumat lalu saat menghadiri acara di Texas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia sedang menghadapi keputusan yang sangat besar terkait Iran. Trump menuding Iran telah menghancurkan berbagai hal. Dalam kesempatan ini, Trump pun menyinggung serangan militer Amerika Serikat tahun lalu saat militer Amerika menggunakan pesawat bom B-2 dan klaim serangan itu secara signifikan melumpuhkan kemampuan nuklir Iran. Not easy. We have a very big decision to make. We have a country that's been for 47 years blowing people's legs off, arms off, the face. They've been knocking out ships, killing people, lots of people, not only Americans, lots of people. We hit them real hard, as you know, with those beautiful B-2 bombers recently, knocked out their nuclear capability. But I'd rather do it the peaceful way, but they're very difficult people. I want to tell you that. They're very dangerous people, very difficult people. Pak Agung, kita lanjutkan dialog terkait dengan serangan yang kemudian terjadi di Timur Tengah, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa salah satu tujuan serangan adalah untuk menghentikan kekerasan rezim Iran terhadap warga sipil. Mungkin bisa digarisbawahi kembali, apakah ini akan efektif untuk kemudian mencapai tujuan tersebut? Berarti ini alasan dia untuk menyerangnya terbatas karena mungkin kan untuk hukuman. Jadi ini ada serangan hukuman, artinya tidak regime change, tidak serangan hukuman. Dan saya ada informasi mengenai apa hasil serangan Iran di Israel dan di pangkalan Amerika. Nih, bisa saya sampaikan? Ya, silakan, boleh Pak Agung. Ya, dari kompleks militer Parchin dan Kojir di Iran itu mengalami 4 struktur bangunan pencampuran bahan-bahan roket hancur total, sehingga produksi rudal balistik bisa terganggu ya. Nah, jadi di 4 struktur bangunan di kompleks militer Parchin dan Kojir. Kemudian ada 3 baterai radar S-300 hancur dan tidak operasional. Kemudian untuk fasilitas pengayaan uranium Fordo itu kelihatan tidak ada kelihatan di permukaan karena bom yang digunakan bom ditembakkan oleh pembom B-2, 3 buah pembom B-2 masuk ke dalam, tapi ledakannya di bawah. Tapi hasil seismik itu kayaknya GBU 72 yang fungsinya memang untuk penembus bunker. Kemudian untuk serangan balasan Iran,
Pak Agung mungkin bisa dilanjutkan, Pak? Ya, suara Pak saya Agung kedengaran? mungkin bisa dijelaskan kembali terkait dengan dampak dari serangan balasan Iran terhadap Israel. Oke, untuk serangan balasan Iran adalah pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev itu ada rudal balistik 2 buah. Itu diduga berhasil menembus sistem Aero 3. Kerusakannya hanya di taxiway dan 1 hanggar penyimpanan material. Tidak ada kerusakan pada armada F-35, namun penerbangan terganggu 4 jam di sana. Kemudian untuk pangkalan udara Telnov, itu ada depot bahan bakar berhasil dihantam drone Shahed 238, namun bisa dikendalikan, dan pusat area di Tel Aviv dan Gusdan berudal-rudal bisa dicegat, namun serpihan penjegat menimbulkan kerusakan gedung sipil. Untuk pangkalan udara Angkatan Laut dan pangkalan udara Amerika Serikat Timur Tengah, itu dalam high alert ya, pangkalan udara Udeid Al-Qatar, tidak ada serangan fisik tetapi terjadi jamming elektronik yang sangat tinggi, karena pesawat tanker itu setiap 15 menit naik ke atas untuk operasi dukungan udara, dan pangkalan udara Al-Assad Irak menjadi target serangan roket oleh milisi pro-Iran. 3 personel luka ringan namun tetap bisa operasional. Dan untuk pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi aman. Dia tidak digunakan untuk serangan, tapi dia pangkalan aju jet yang F-15 Strike Eagle untuk combat air patrol. Sementara pesawat kapal Indo Abraham Lincoln itu menjauh 100 mil laut ke arah tenggara Hormuz untuk menghindari rudalnya Iran. Dan mereka posisinya defisit belt, betul-betul sekarang bertahan menangguh serangan. Dan untuk US Guerrilla Float meluncurkan serangan elektrik masif untuk membuat radar di Suriah di Lebanon tidak bisa bekerja. Jadi secara umum memang tidak ada kerusakan, tetapi sudah menimbulkan radar penggentar bagi Israel karena 2 rudalnya berhasil menembus pertahanan udara di pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev. Dan ini kemungkinan kalau nanti serangan susulan berikutnya akan ada yang bisa masuk, dan mungkin lain kali serangannya bisa menghantam sasaran yang lebih strategis. Oke, artinya untuk serangan balasan dari Iran ke Israel ini menembus 2 pangkalan udara di Israel, begitu Pak Agung? Ada 2 rudal yang menembus pangkalan udara Nevatim di Negev. Yang lain serangan dari darat oleh proksinya Iran. Oke. Kalau rudalnya balistik nembus ke Nevatim. Oke, bahwa tadi juga Anda menyebut kapal induk Abraham Lincoln dan juga USS Gerald Ford yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini juga posisinya mundur, begitu Pak Agung? Untuk US Abraham Lincoln di Laut Arab, dia mundur 100 mil laut ke tenggara Selat Hormuz, menghindari ancaman rudal pesisir dan rudalnya Houthi. Oke, untuk yang Karena Houthi juga menyerang dengan drone dari arah Yaman. Oke, untuk USS Gerald Ford, Pak Agung? Gerald Ford dia letaknya di Mediterania, dia di sebelah sana di Israel, di laut sebelah di seberangnya Gaza sana. Jadi dia mensupport, tapi yang menyerang dari USS Gerald Ford itu jauh sekali, dia terbang 1.500 km, sehingga terpaksa kalau pesawat pendukung berupa pesawat perang elektronik Growler dari sana itu 2 kali mengisi bahan bakar, sekali berangkat dan sekali pulang, itu jauh sekali itu. Oke. Yang menarik dibahas juga bahwa sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan-serangan yang kemudian dilancarkan ini tujuan lainnya adalah untuk melumpuhkan kemampuan nuklir Iran. Apakah ini kemudian efektif untuk mencapai tujuan yang kemudian disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Menurut saya tidak ya, karena di Fordo, yaitu itu silo-silonya sedang diperbaiki. Ya. Kemudian silo-silo maksudnya tempat pengayaan diperbaiki, dan juga itu kan dalamnya Fordo itu kan hampir di atas 200 meter, sedangkan daya tembus daripada GBU 72 itu terbatas, tidak masuk. Terus yang lain, dan hanya menggunakan 3 pesawat B2 dari Diego Garcia, sehingga praktis itu mungkin ya ini namanya serangan untuk hukuman saja, serangan untuk dari statement Presiden Donald Trump ini adalah untuk menghukum gara-gara demonstrasi yang ditindas. Nah itu artinya ini kecil, ringan, bukan untuk soal kaitan sama perundingan nuklir. Ada 2 sesi yang dianggap berbeda gitu. Oke, bahwa tadi mayoritas yang menjadi target serangan juga nampaknya pangkalan udara, termasuk juga armada-armada militer ya, Pak Agung, dari kedua negara. Tetapi kalau berbicara soal strategi, apakah memungkinkan bahwa serangan-serangan ini melebar ke pemukiman warga? Tentu ini tidak kita harapkan, tetapi apakah ada kemungkinan tersebut? Amerika mengatakan bahwa mereka menyerang rezim
dia tidak akan menyerang warga ataupun karena tentu kalau sampai warga ini kan akan menimbulkan ini menyerang mana. Jadi semuanya apalagi dia menggunakan bukan bom tetapi hanya bom yang dijatuhkan di Fordow sama yang di kota Teheran itu pun serangannya adalah serangan menggunakan F-35 atau F-35 yang mana F-35 juga bomnya paling 2 atau 3 kalau jarak jauh paling 2 bom satu dan itu pasti sasarannya sasaran yang terpilih tidak ke sembarangan bukan. Dan pembom B-52 juga meluncurkan rudal jelajah air launched cruise missile. Kemudian B-2 pembom tapi bomnya bom ke Fordow ke tempat pengayaan nuklir pengayaan uranium Iran. Jadi praktis kelihatan tidak ada korban menyasar ke masyarakat sipil dan tujuannya memang kan untuk membela ini karena Presiden Trump kan sudah berjanji akan membela akan mendukung para demonstran yang juga kelihatannya disupport oleh intelijen Amerika, Inggris dan Israel ya. Jadi harus membuktikan kata-kata dan artinya berarti kalau tidak terkait dengan nuklir berarti ini adalah mungkin perundingan nuklir jalan terus. Tapi kan memang Israel kan sudah gemes banget untuk menyerang juga. Gemesnya itu bukan karena ingin menghancurkan sekali, tetapi kan situasi politik. Karena kadang-kadang penyerangan ini tujuannya adalah tujuan politik, tujuan untuk memuaskan atau setelah berbuat sesuatu. Sebab kalau tidak, situasi tegang ini akan menimbulkan ketegangan sendiri di domestiknya, gitu loh. Baik, tentu kita akan tunggu bagaimana kemudian eskalasi serangan yang terjadi di Timur Tengah karena informasi dari Pak Agung sudah ada serangan balasan juga yang kemudian dilancarkan oleh Iran. Terima kasih. Pakar Strategi PPAU alumni WSR War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko jadi telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Selamat siang. Saudara, breaking news terkait dengan serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat ke Iran masih akan berlangsung. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan serangan udara Israel dan Amerika Serikat kepada Iran, tepatnya di ibu kota Iran di Teheran. Saudara, serangan Amerika Serikat dan Israel direspons oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta yang mengecam serangan agresif Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam keterangan resminya, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengatakan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel pada Sabtu pagi 28 Februari 2026 dalam suatu tindakan agresi lainnya telah melakukan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran serta beberapa kota lainnya sehingga melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran. Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran. Republik Islam Iran menegaskan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional akibat agresi terang-terangan rezim Zionis terhadap Iran. Kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Bapak Hasibullah Sastrawi. Pak Hasibullah, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Hasibullah, saya ingin terlebih dahulu meminta tanggapan Anda, bagaimana Anda memaknai serangan yang kemudian pada akhirnya dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran? Pak Hasibullah, mungkin audionya bisa di-unmute, Pak, karena suaranya tidak terdengar. Baik, silakan lanjutkan, Pak. Ya, yang pertama tentu ini adalah kabar buruk, kabar duka bagi kita yang menginginkan dunia ini menjadi lebih damai, menjadi lebih tentram, dan tidak lagi ada perang-perang baru. Dan sebelumnya, bagaimana kita tahu, kita sempat optimis karena Iran dengan Amerika menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan satu persoalan, yaitu persoalan nuklir, persoalan senjata, rudal yang disangkakan oleh Amerika. Dan sampai kemarin hari Kamis, Amerika dengan Iran itu masih berkomitmen dengan pendekatan diplomasi. Tapi siang ini waktu Indonesia Barat kita dikejutkan dengan serangan cepat atau serangan pendahuluan atau menyerang secara preventif yang dilakukan oleh Israel kepada Iran. Tentu ini memiliki beberapa makna, Mas, dari serangan ini. Yang pertama, bahwa pada akhirnya lagi-lagi untuk kesekian kali Israel berhasil membawa Amerika untuk masuk di dalam strategi dan permainannya, terutama untuk menghadapi potensi ancaman yang
sekarang secara de facto hanya dimiliki oleh Iran sebagai pemimpin daripada kelompok perlawanan di Timur Tengah. Jadi sekali lagi maknanya yang pertama bahwa Israel pada akhirnya memenangi perhatian Trump ataupun hati Trump yang awalnya sempat bimbang apakah akan menggunakan pendekatan diplomasi atau justru akan menggunakan pendekatan perang. Dan sekali lagi kita ikutin perundingan 1, 2, dan 3 itu adalah bisa kita pahami sebagai upaya yang dilakukan oleh Trump untuk menggunakan pendekatan diplomasi, dan pada tahapan itu Israel dalam tanda kutip terpinggirkan atau kalah dari pertimbangan Trump. Tapi hari ini Israel kembali memenangkan pertimbangannya Trump, sehingga diberitakan bahkan sudah dinyatakan secara resmi bahwa Amerika turut bergabung dalam serangan yang dilakukan oleh Israel ini. Demikian, Mas. Oke, artinya mungkin sederhananya ketika Amerika Serikat dan Iran sudah membangun jalur komunikasi melalui jalur diplomasi, pada akhirnya Israel ini kembali merebut ataupun berhasil merebut hati dari Donald Trump untuk kemudian memihak dan akhirnya menyerang Iran. Saya ingin tanyakan bahwa tadi Anda menyebutkan, Pak Hasibulo, bahwa Iran adalah dapat dikatakan sebagai salah satu ataupun mungkin negara terdepan untuk kemudian mengetuai kelompok negara-negara di Timur Tengah. Apakah bisa diprediksi bahwa apa yang kemudian meletus saat ini bisa meluas, Pak Hasibulo? Ya, saya melihat dari perkembangan di sekitar Israel dan di Timur Tengah secara umum, ini memang menjadi perang yang total, terutama di barisan perlawanan. Terutama setelah kelompok perlawanan selama ini terlibat dalam juga perang yang cukup besar dengan Israel semenjak terjadinya serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun 2023 lalu, di mana kemudian menyeret Hamas dalam peperangan langsung, kemudian Hizbullah dalam peperangan juga, dan Houthi di Libanon, di Yaman yang juga terlibat dalam perang ini. Nah, pada akhirnya serangan sekarang dari Israel kepada Iran itu dipahami sebagai upaya dari Israel untuk mengakhiri kelompok perlawanan atau basis perlawanan terakhir yang memang selama ini itu berada di Iran sebagai ketua daripada kelompok-kelompok perlawanan ini. Dan saya melihat serangan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, termasuk yang terbaru aksi demonstrasi yang terjadi di Iran, itu dipahami oleh Israel sebagai momen kelemahan yang tidak ingin berlalu secara percuma. Karena dilihat dari berbagai macam indikasi, katakanlah Iran baru menghadapi perang besar-besaran, lalu kemudian ekonominya juga belum stabil, lalu kemudian terjadi aksi demonstrasi yang cukup besar, bahkan kemudian menimbulkan korban jiwa sampai ribuan. Nah, ini kan situasi internal yang tidak lagi normal di Iran, dan Israel sangat memahami itu, bahwa ini adalah kesempatan kalau ingin betul-betul menghabisi atau melumpuhkan Iran secara total atau bahkan kelompok perlawanan secara lebih merata. Dan saya melihat itulah kemudian yang coba dipaksakan oleh Israel terutama kepada Amerika, walaupun pada awalnya Amerika sendiri agak skeptis. Kenapa skeptis? Secara komunikasi kan kemarin Donald Trump sudah meyakinkan kepada publik Amerika bahwa intervensinya sekali kurang lebih pada tanggal 19 kalau tidak salah di bulan Juni itu, lalu kemudian berhasil menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran. Jadi Trump kemudian memberikan klaim kepada publik Amerika bahwa misi Amerika untuk membantu Israel membuat Iran tidak lagi memiliki program nuklir itu dinyatakan berhasil dengan sangat mengagumkan. Tapi kemudian beberapa bulan setelah itu, yaitu persisnya di Desember dan sampai sekarang, lalu kemudian membangun retorika bahwa bahwa Iran kembali menjadi ancaman bagi Israel, menjadi ancaman bagi Iran, bahkan bagi Amerika. Kemarin dikatakan oleh Menlu AS. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang kontradiktif. Di bulan Juni Trump sudah meyakinkan kepada publik bahwa intervensi mereka, serangan mereka menghancurkan fasilitas nuklir Iran, tapi kemudian beberapa bulan berikutnya Trump datang lagi dengan klaim, dengan retorika bahwa ancamannya sekarang dibangun lagi oleh Iran. Dan sekali lagi itu sebenarnya paksaan retorika, paksaan narasi yang dilakukan oleh Israel kepada Trump, kepada Amerika.
Baik, tentu ini menjadi perhatian kita bersama juga karena informasi terbaru yang tadi kami peroleh bahwa Iran juga sudah melancarkan serangan balasan kepada Israel dan juga Amerika Serikat. Terima kasih pengamat Timur Tengah Bapak Hasibullah Sastrawi telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran sudah selesai, kami tutup dan kami akan lanjutkan informasi terbaru terkait dengan hal ini pada program berita Kompas Petang. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
di bulan Ramadan begitu, tapi ini juga terjadi saat Iran tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat juga sudah memberikan warning ya Pak ya, bahwa jika tidak sepakat dengan syarat-syarat yang diberikan maka kemudian akan terjadi serangan begitu yang kemudian dibantu oleh Amerika Serikat terhadap Israel. Anda melihat ini seperti apa? Apakah kemudian perjanjian yang coba dibuat oleh Amerika Serikat ini memang bukan jalan keluar untuk menghentikan serangan terhadap Iran? Itulah sifat pengecut Trump dan Netanyahu ya. Tolong, sebuah perjanjian kalau didasarkan pada syarat satu pihak, itu namanya bukan negosiasi, itu namanya intimidasi, itu namanya provokasi, tidak ada kata lain. Tapi kalau yang namanya negosiasi, syarat-syarat itu pun harus disepakati kedua belah pihak. Kalau ini begitu tanda-tanda perundingan di Jenewa sudah mulai ada ada celah untuk membuka jalan lebih lanjut kepada ke tahap berikutnya, justru diserang. Buat saya ini tindakan yang, aduh kok Amerika bangga punya presiden seperti itu ya. Pengecut, di dalam negerinya sendiri banyak masalah, masih dipercaya. Buat saya sekali lagi, ini di luar nalar siapapun yang masih punya pikiran dan akal sehat. Oke, Anda sebelumnya juga sempat ditempatkan begitu ya sebagai duta besar Indonesia untuk Iran. Selama Anda bertugas, apakah konflik-konflik serupa ini juga terjadi? Kemudian melihat bagaimana ini terjadi di bulan Ramadan juga, apa kemungkinan yang bisa terjadi khususnya di Iran begitu? Ini juga saya, ancaman sudah berkali-kali terjadi. Dan rakyat Iran seperti biasa sudah menganggap ancaman sebagai omong kosong yang dilakukan sepanjang 47 tahun berdirinya revolusi Iran, negara Islam Iran. Tapi selama saya tugas di sana, sebagian bahkan beberapa kedutaan besar sudah menghubungi saya, datang ketemu saya, sudah meminta agar Indonesia mau menampung diplomat diplomat mereka kalau Israel menyerang Iran. Saya tanya kenapa? Karena Indonesia adalah sahabat Iran dan letak kedutaan Indonesia itu memang di dekat instalasi atau bangunan yang memang terkait dengan resolusi. Nah, buat saya ternyata sampai yang tugas yang sampai kemarin atau hari ini, semua ancaman itu memang tidak dibuktikan. Tapi sebenarnya satu kemarin, dua janji-janji yang janji-janji manis oleh diplomat Amerika, dan maaf ya, IAEA yang ikut berunding di Jenewa itu buat saya juga tidak perlu selain kita bias dan memihak Barat. Inilah akibatnya. Informasi yang disampaikan mereka itu semua berbeda, membelah dan mulai sehingga ini yang terjadi hari ini. Buat saya sama sekali belum berdugaan. Oke, kalau melihat ini memang informasinya masih sedikit sekali Pak yang bisa kami peroleh begitu ya terkait dengan serangan ini titiknya di mana saja. Tapi kalau melihat visual-visual yang mungkin juga Anda bisa saksikan di layar kaca begitu, daerah-daerah yang menjadi serangan Israel di Iran, ini apakah memang ini wilayah apa Pak? Permukiman atau wilayah militer atau memang bahkan di situ juga banyak warga negara Indonesia Pak? Iran itu ketiga di bagian utara adalah daerah setelah pegunungan adalah daerah hijau sampai Laut Kaspia. 2/3 sampai ke Laut Kaspia itu adalah padang pasir dan gunung batu. Di seluruh tempat itu ada kampung-kampung atau pemukiman, tapi dapat dikatakan bukan tempat penduduk padat. Nah, kalau melihat perang Israel sebelumnya, saya menilai serangan ini pun akan dilakukan kepada wilayah-wilayah yang memang penduduknya jarang. Dan itulah yang oleh rudal-rudalnya. Jadi saya masih melihat apa yang ada di TV ini, serangan ini akan terbatas, tapi tetap saja luar biasa di itu. Oke, Anda melihat apa dampak yang kemudian bisa muncul dengan adanya serangan pada hari ini, Pak? Karena saya latar belakang diplomasi begini, saya yakin banyak pihak dari negara Teluk
dan juga musuh China dan Rusia yang sekarang meminta Iran untuk menahan diri. Sementara mereka melakukan diplomasi. Negara Teluk selama ini sudah aktif, sangat giat melakukan diplomasi kepada Amerika dan kepada Israel untuk juga menahan diri. Tapi saya tidak tahu tindakan apa yang jadi otak-otak Netanyahu dan Trump sehingga berani mengambil keputusan seperti ini. Buat saya Oke, Pak, Indonesia juga mengambil peran dengan ada di perjanjian Board of Peace. Tapi saya akan meminta tanggapan Anda kira-kira apa yang bisa dilakukan Indonesia dengan adanya konflik di Timur Tengah ini setelah jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Breaking News Kompas TV. Terkait dengan kerjasama yang bisa dilakukan. Namun dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat juga memberikan pernyataan bahwa Iran harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan oleh Amerika Serikat terkait dengan pengadaan dan juga pengelolaan nuklir. Di tengah dialog yang tengah dibangun oleh Amerika Serikat dan juga Iran, Israel memberikan serangan kepada Iran di pusat kotanya, yakni di Teheran. Ini merupakan serangan perdana setelah sebelumnya terjadi gencatan senjata pasca perang 12 hari yang dilakukan antara Israel dan juga Iran. Kami, Kompas TV sebelumnya juga berdialog begitu dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurith, yang mengecam keras aksi Israel hari ini. Bukan hanya Israel saja yang menjadi sorotan, tapi juga Amerika Serikat. Menurut Dian Wirengjurith, apa yang dilakukan Israel tentu sudah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan perbuatan ini merupakan perbuatan pengecut. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Dian Wirengjurith, ex-Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran. Selamat sore, Pak. Baik, suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak ya? Baik, Pak,
Sebelum jeda saya sempat memberikan pertanyaan berkaitan dengan peran Indonesia setelah penandatanganan Board of Peace begitu. Melihat bagaimana yang dilakukan Israel hari ini, ada indikasi juga bahwa ini disupport dalam tanda kutip oleh Amerika Serikat. Apa yang kemudian bisa dilakukan Indonesia sebetulnya untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah? Saya dari awal menyatakan Indonesia itu tidak punya